Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, melanjutkan belajar bahasa Arab dan menjauh segala syubhat dari terjemahan kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam kepada Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaat dan akhirat. Qur'annya An-Nur ayat 16. Wa tahsabunahu aidan wa huwa indallahi 'azim. Kamu mengira itu ringan, padahal di sisi Allah itu sangat besar. Musyrik, syirik itu dianggap ringan, meninggalkan sholat dianggap ringan, padahal dari hadapan Allah itu sangat besar dosanya. Sesungguhnya Tuhanmu selalu mengawasi. Faqala ta'ala inna rabbaka laminal mursaliin. Ketika mau berbuat baik, jangan ragu-ragu, lakukan hanya kepada Allah dan serahkan semua kepada Allah. Aziz ya, Anas radhiyallahu berkata bahwa Nabi SAW mendapat kurma di jalan, maka ia bersabda, andaikan saya tidak khawatir kurma itu termasuk dari sedekah, pasti saya makan. Ini hati-hatinya Kanjeng Nabi. Kurma di jalan tidak diambil karena takut jangan-jangan itu sedekah. Tidak dimakan, diambil tapi tidak dimakan. Wan Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada tamratun fit tariqi faqala. Kanjeng Nabi wajada ada menemukan tamrat itu kurma di tariqil jalan faqala, lalu menyampaikan laula andai kata anni saya akhafu tidak takut antakuna minas shadaqati bainin masa sedekah la akal Tuhan untapa alai, pasti akan diambil dan saya makan. Tapi kan Nabi sudah ikrar bahwa Kanjeng Nabi dan keluarganya tidak menerima sedekah. Kalau begitu hati-hatinya menemukan kurma di jalan tidak jelas siapa, tidak dimakan. Inilah contoh dari wara, menghindari sesuatu yang masih diragu-ragukan, dan ini juga contoh subhat yang di antara halal dan haram yang harus kita tinggalkan sebagaimana meninggalkan yang haram. Kita lanjut pasal wara dan menjauhi segala subhat. Wara itu bersifat hati-hati, tidak berusaha tidak terjebak ke dalam haram dan tidak mencintai yang subhat, yang sama-sama yang jelas. Di dasar Qur'annya surah An-Nur ayat 16, kamu mengira itu ringan, padahal di sisi Allah itu sangat berat. Contohnya seperti kita menganggap bahwa tiada Tuhan selain Allah, mengucap ada Tuhan selain Allah, mungkin tidak disadari kita mengakhirkan hanya Allah, mengutamakan ibadah bagi itu berat ya bagi Allah, untuk mengadulinya, untuk memberikan jarak. Ini ringan bagi kita mengakhirkan sholat misalkan, tidak menepati janji misalkan, dan segalanya. Wa tahsabunahu ayana wa huwa indallahi 'azim. Dan kamu taksakan, kamu mengira bahwa itu ringan saja, tapi sesungguhnya sudah ada. Sekarang kalau sudah ada usaha untuk memilih benar pada setiap produk, ini sudah jadi salah satu di antara usaha agar kita mau belajar. Yang kita makan adalah makan dan lain sebagainya. Bukan hanya yang ada di produk ekonomi, tidak ada semua tindakan. Kemudian surah
Fajr ayat 14. Sesungguhnya Tuhan itu selalu mengawasi. Faqala ta'ala inna sesungguhnya Rabbah Tuhan kami inna rabbaka la sungguh bil mirsad benar-benar mengawasi. Jadi saat kita Allah mengawasi yang baik dia awasi, yang dia awasi tentu lewat malaikatnya dan dicatat yang baik dicatat, yang dicatat. Maka kemudian kemarin kita sampaikan berjumlah orang yang berakibat kebaikannya atau nanti insya akan masuk surga, yang ringan timbangan kebaikan yang berat kejahatannya ya sederhana sekali. Ini Qurannya, lalu hadisnya yang bahwa para menghindari sesuatu yang masih diragukan, dan ini juga contoh surat yang diantaranya halal dan haram, haram yang jelas, halal yang jelas, yang harus kita tinggalkan sebagaimana meninggalkan. Kanjeng Nabi meninggalkannya seperti ini dalam hadis pada sudah disampaikan. Dari anak sudah berkata bahwa Nabi SAW itu mendapat kurma di jalan, dapat kurma di jalan, jadi mungkin kurma di jalan-jalan, dan itu beliau bersabda, andaikan saya tidak khawatir kurma ini termasuk dari sedekah, pasti akan saya makan. Mungkin badannya, karena Nabi katakan tidak dimasukkan. Andaikan ini tidak termasuk sedekah, maka akan saya makan. Untuk sekedar menemukan kurma di jalan saja dan dimakan, kadang-kadang masih pertimbangkan itu. Saking hati-hatinya, saking marahnya, dirai. Kemudian ada berikutnya dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu berkata, bersabda Rasulullah, al-bir atau bakti itu ialah baik budi dan dosa, yaitu segala sesuatu yang terasa tidak tenang dalam hati dan khawatir dia diketahui orang. Jika hati kita pasti bersih, tapi ketika kita merasakan dari tidak tenang, itu dosa. Ya, bujui, tidak amanah, kemudian takut kalau diketahui orang, gitu ya. Maka itu dosa. Wa'alaikum si ibni sam'ana radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, An-Nawas bin Sam'an berkata, Nabi sallallahu sabda, al-birru kebaikan yang berarti itu husnul al-khuluq, husnul khuluq kita, al-birru berarti ialah baik budi. Maka kita berkata akan jadi husnul khuluq. Husnul khuluq itu baik budi, bahasa Arab husnul khuluq. Wal ismu dosa, ma apa yang hakka fi nafsika, yang terjadi pada diri kita, wa kalita ayat qali'an alaihi nas, ya sesuatu yang terasa tidak tenang dalam hati dan khawatir kalau itu juga tidak bisa menurut dari kebetulan kita tidak terbiasa ada pada posisi itu. Karena kalau ada, maka hati kita jadi tidak tenang. Ini nanti di psikologi klinis ya, psikologi keluarga, psikologi remaja, psikologi anak, ada hati ketika tidak tenang, maka itu timbul kemudian bahasa kesehatan mentalnya stres gitu ya. Itu ternyata bahasa agamanya menyimpan dosa. Ya, tidak tenang dalam hati dan batin diketahui orang, ini menurut agama, menurut hadis namanya dosa. Karena di dalam bahasa psikologi namanya nanti
simptomnya gejala stres, stresor menjadi menekan, jadi gejolak. Pedoman untuk membedakan perbuatan yang baik dari yang jahat ini yaitu terserah pada perasaan hati. Maka di dalam itu dikatakan di dalam tubuh ini ada segumpal darah itu fisiknya. Tadi sebelumnya adalah yang mengelola akhlak. Dia terserah pada hati, maka semua budi yang baik dan kesopanan termasuk daripada bakti. Jadi bakti di sini alwin kalau kita jalankan ada ini ya. Tidak dikatakan orang menjadi berbakti sebelum dia menginfakkan apa yang terbaik yang dia miliki. Gimana? Kita ulang. Yang kata lebih rahmat fikum matifikun tidak dikatakan kau menjadi orang yang berhusnul khuluq berbudi baik sebelum kamu menginfakkan apa yang paling baik yang kamu miliki, yang kamu cintai. Nah ini di sini alwin bakti itu adalah baik budi, dan dosa adalah segala sesuatu yang terasa tidak pernah dalam hati dan maaf dari orang ini. Kalau di dalam kajian terakhir itu kesehatan mental yang banyak mengaitkan antara agama dengan ilmu kedokteran jiwa. Ini guru beda di sekolah punya ya, ada kesehatan mental di sana. Untuk nanti sekarang ada dua yang cari perjalanan yang lewat sekolah ini pelajarannya sangat luar biasa. Ada lewat digital, namanya Budi Digital Learning. Ya ini yang sekarang perhatiannya kita tertuju ke kemarin di Densus 88 ditemukan ada 70 anak usia 14 sampai 17 tahun yang terafiliasi dengan salah satu medsos namanya akun yang namanya True Crime, yang itu salah satu di antaranya yang dilakukan oleh anak SMA 17 Jakarta yang ngebom ini. Ternyata ditirukan dari sana di Rusia. Itu anak juga anak Indonesia yang berada di sana itu musuh proses mati. Jadi itu digantikan misalnya ada bom Jakarta. Itu kita terafiliasi dan menjaga yang ada pada digital. Ini harus sangat hati-hati. Ternyata seperti itu sekarang ini. Ini nanti ada kajian sendiri barangkali mudah-mudahan ya. Kemarin di televisi disampaikan di sekolah mutlak harus punya perhatian di sana lewat seluruh institusinya. Kita ada organisasi yang di luar musis ya, atau apapun yang afiliasinya adalah digital crime, maka supaya terus diadakan pembinaan, diadakan usaha supaya itu dihentikan. Tidak, ini sangat mengancam kesehatan mental remaja kita, dan jika itu tidak ingin diketahui oleh orang, itu namanya dosa. Dan bahasa tidak ada bahasa di sini. Ya, kalau kebaikan menyampaikan cinta dan ada berakhlak karimah dengan menyampaikan bahwa dia menginfakkan apa yang dia cintai untuk kemaslahatan, itu baik namanya adil. Adil, jadi kalau kita dengar adil dalam agama namanya adalah husnul khuluq, budi baik, budi mulia, itu namanya dosa. Ini hadisnya. Jadi al-birru husnul khuluq, al-birru bakti itu adalah husnul khuluq, budi baik. Al-ismu wal ismu ma khaqaq fi nafsika
bahkan ayat alain nas, sedangkan dosa yaitu segala sesuatu yang terasa tidak tenang dalam hati dan khawatir diketahui orang. Ini hadis yang muslim ini yang di makalah kitab ini dibaca hadis ketiga dalam kitab Riyadhus Shalihin bab warah dan majalisan segala suka, halamannya 448. Jadi kalau kita definisi dosa itu apa? Husnul khuluq itu apa? Jadi husnul khuluq atau budi baik, budi mulia itu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita berada pada kemuliaan yang Allah dengan biasa tidak dikatakan kamu berbudi baik sebelum kamu menginfarkan segala sesuatu yang kamu miliki, yang kamu cintai. Ya, lantana birra hatta tunfiqu ma tuhibbu. Ini Quran surah Al-Baqarah apa namanya? Kalau tidak salah itu di awal juz 4. Bukan Al-Baqarah ya, ya. Itu di Qurannya, ini hadisnya. Jadi hadisnya kalau katakan dosa itu apa? Dosa itu wal ismu apapun hak yang benar fi nafsika ada di dalam diri kita, wa ghalita ayatana alain nas, segala sesuatu yang disimpan dalam hati karena rahasia yang tidak ingin diketahui orang lain. Namanya dosa. Menurut dari sini kalau ada yang tidak menggunakan. Dengan demikian, saudara, jadi bahasa warahirah ini menuntut apa namanya kelembutan hati kita. Batasnya para dengan kata Arab itu tipis, dan ini wilayahnya kalau dalam agama iblis berarti syaitan untuk menggoda manusia agar yang semula berada dalam garis tanpa tergelincir dengan garis haram ya, dalam dosa. Ya, mutlak harus hati-hati. Oleh karena itu agama mengajarkan belajarlah agar kau tidak tergelincir di dalam syubhat atau haram. Semoga kita bisa dan nanti kita lanjutkan. Selamat untuk berusaha menjaga diri agar tidak tergelincir kepada syubhat atau dosa. Dan ini sekali lagi yang masih punya putra di tingkatan remaja, ini berita kemarin. Jadi hari ini ada pemutaran film yang dilakukan oleh Timnas seluruh Indonesia, yaitu digital bullying, yaitu membuli itu melakukan kejahatan terhadap psikis seseorang lewat digital. Yang sering-sering ya kita dulu saya dibully, ya itu sekarang bahaya sekali. Ya, yang dirusak misalnya anak dengan memasukkan sesuatu sehingga menjadikan hatinya tidak tenang karena di situ tersimpan perbuatan yang sebetulnya besar. Contohnya tidak istilah pada orang tua, kemudian bohong pada orang tua, kemudian menyimpan rahasia yang sebenarnya adalah kejahatan dan segala macamnya. Digital bullying. Ya. Sekarang dari ada penting lawan kita bersama, dan ini dalam agama bisa menjadi salah satu faktor dari itu. Kita lanjut bagian akhir dari pasal ingat pada mati dan mengurangi angan-angan. Ini Qur'annya banyak. Dan kita baca surah Al-Mu'minun ayat 135 yang pada akhir, apabila telah ditiup sangkakala maka tiada hubungan nasab atau keturunan lagi di antara mereka, dan tidak ada saling meminta pertolongan. Maka siapa yang berani melakukan amal kebaikannya, mereka orang yang untung bahagia. Sebaliknya,
siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berarti mereka yang merugikan dirinya dalam jahanam, mereka kekal selama-lamanya. Api menyambar wajah mereka dan mereka di dalamnya bermuram. Tidakkah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu dan kamu telah mendustakan? Al-Bimul ayat 101-105 yang didahului tadi dunia. Hingga bila datang maut kepada salah seorang di antara mereka, lalu mereka berkata, Tuhanku, kembalikanlah aku untuk beramal kebaikan dengan harta yang aku tinggalkan itu. Tidak mungkin, sebab kalimat itu hanya mereka katakan saja, tidak akan dilaksanakan. Dan di belakang mereka itu tempat terjadi hingga hari panggilannya. Ini kemudian di bagian akhirnya berkata mereka, ya Tuhan, kami telah dikalahkan oleh kesialan diri kami dan kami telah tersesat. Ya Tuhan, semoga Engkau mengeluarkan kami dari api kalau kami mengulangi perbuatan yang jahat itu, maka kami memang orang yang zalim. Ya Tuhan, diamlah kamu dengan kerendahan dirimu di dalamnya dan jangan berbicara. Sungguh dahulu ada segolongan dari hamba yang berkata, ya Tuhan kami percaya, maka ampunkanlah kami dan kasihanlah kami. Kami Engkau sebaik-baik yang mengasihani, maka kamu jadikan mereka sebagai ejekan hingga melupakan dirimu dari peringatanku, dan kamu selalu mentertawakan. Sungguh kami kini telah membalas kesabaran mereka, bahkan mereka lah yang beruntung. Hingga firman Allah yang artinya, Allah bertanya, berapa lama kamu tinggal di atas bumi dalam hitungan tahun? Jawab mereka, kami hanya tinggal sehari atau setengah hari saja. Jadi ejekan, fitnah, terus dan orang-orang yang beriman kepada Allah lain kata di dunia di zaman Rasulullah itu hanya sebentar, padahal usia mereka ya usia 60 tahun, Kanjeng Nabi sendiri 63 tahun, dikatakan hanya setengah hari saja. Dan kamu hanya tinggal dalam waktu yang sangat singkat. Itulah kalau kamu mengetahui. Apakah kamu kira kami menjadikan kamu sia-sia main-main saja? Dan kamu kira kamu tidak akan kembali berkami? Terus hadis yang terakhir, ini juga panjang. Itu tadi berarti, jadi nanti gambaran ketika hari kiamat itu ada dialog itu ya, antara Allah dengan orang-orang yang menyesal. Semoga kita lihat jadi orang-orang yang salah. Ubay bin Ka'ab berkata, adalah Rasulullah SAW jika sudah berlalu sepertiga malam, jadi berlalu sepertiga malam, dari sepertiga malam itu berlalu macam 11 gitu ya, ini sudah, maka ia bangun dan misalnya, hei sekalian manusia, ingatlah kepada Allah, telah tiba yang menggetarkan hati. Diikuti oleh berikutnya, telah datang alamat dengan al-maut dengan segala resikonya, telah tiba al-maut dengan segala kesukarannya. Ini kita berikan apa namanya, bayangan mati itu resikonya banyak, sukarnya juga banyak. Saya bertanya, ya Rasulullah, saya sering baca selawat padamu, maka berapa banyak daripada waktu yang harus saya gunakan untuk membaca selawat? Jawab Nabi, sesukamu. Saya berkata, seperempat. Jawab Nabi, sesukamu. Dan kalau kau menambah itu lebih baik untukmu, bukan untukku ya, untukmu. Sesukamu. Dan kalau kau menambah lebih baik untukmu. Saya berkata,
separuh dari aku, sabda Nabi, sesukamu. Dan jika kau menambah lebih baik untukmu. Saya berkata, 23 dari waktu yang senggang bagiku, sabda Nabi, sesukamu. Bila kau menambah lebih baik untukmu. Saya berkata, kalau demikian, saya akan pergunakan semua waktuku untuk membaca sholat untukmu, sabda Nabi. Kalau demikian keadaanmu akan dihindarkan segala kerisauan hatimu dan diampunkan dosamu. Ini demikian membaca sholat. Ingat, ini berada dosa-dosa yang taubat nasuka, dan taubat tidak mengulangi lagi. Kalau taubat mengulangi lagi namanya mengajak Tuhan. Nasuka dengan mengajak Tuhan itu juga yang bulan sangat tipis. Ketika nasuka kemudian tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan terhadap Allah, maka insya Allah nanti akan diampuni dosanya dan dimasukkan dalam surga. Bahasa tentang pasal untuk siap ingat pada Allah telah selesai. Insya Allah kita akan teruskan pasal sunnah ziarah kubur dan bacaan orang yang berziarah. Sekarang belajar kita sampai pada pasal sunnah ziarah kubur dan bacaan orang yang berziarah. Salawat dan salam kita kepada Rasul, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Ini hadis-hadis dari Muslim dan At-Tirmidzi. Dari Buraidah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, dahulu saya mencegah kamu berziarah ke kubur, namun kini berziarahlah kamu. Dalam lain riwayat, maka siapa yang ingin berziarah ke kubur hendaknya berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Kalau di bab sebelumnya kita bahas tentang mengingat mati, sekarang adalah ziarah kubur itu menurut saya adalah mengingatkan kita kepada akhirat. Jadi seperti yang saya sampaikan, konsepnya Islam itu hidup itu ada hidup dalam kandungan, hidup di dalam alam ini dan alam kubur, dan di alam kubur itulah kemudian kita menuju akhirat. Nah, ketika dikubur yang hidup boleh ziarah ke sana. An Baraidah radhiyallahu ala Rasulullah SAW kuntu nahaitu an ziyaratil kuburi wa zuruha wa fi riwayati faman arada ayazura al kubura fal yazur fa innaha tudzakkiru bil akhirah. Jadi sekali lagi Buraidah mengatakan, Rasulullah bersabda, dahulu saya mencegah kamu berziarah ke kubur, namun kini berziarah ke kamu. Ini konon setelah di kematian Syekh Muslimin itu Kanjeng Nabi juga istrinya wafat, maka kemudian berkunjung ke kubur. Khawatirnya ketika kuburan kemudian menangisi dari orang itu yang kemudian menjadi itu. Dan setelah Islam kuat di Madinah, maka kemudian Nabi mempersilahkan boleh ziarah kubur untuk mendoakan, ya. Jadi ini, jadi hadis yang pertama, dahulu saya mencegah kamu berziarah ke kubur, namun kini berziarahlah kamu. Di dalam riwayat ini riwayat Muslim. Kemudian dalam riwayat, maka siapa yang ingin ziarah ke kubur hendaklah berziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Hadis kedua, Aisyah radhiyallahu berkata, adalah Rasulullah SAW pada tiap malam gilirannya, ya sudah keluar pada tengah malam ke kubur baki. Bapak Ibu saudara yang sudah pernah ke umrah haji,
yang pernah ke Masjid Madinah, Baqi itu mepet dengan Masjid Nabawi. Jadi dan Masjid Nabawi itu kamarnya Kanjeng Nabi dan Aisyah itu ya di kuburnya itu, ya di kuburnya itu. Nabi itu dimakamkan di tempat tidurnya. Nah itu kalau tengah malam Kanjeng Nabi itu keluar ke makam Baqi. Jadi ya, kalau dulu mungkin belum ada pagarnya gitu ya, sekarang jadi pagar. Itu untuk apa? Adalah Rasulullah SAW pada tiap malam giliran saya, giliran istrinya Nabi kan berapa gitu, malam giliran Aisyah keluar pada tengah malam ke kubur Baqi, lalu bersabda, Assalamualaikum darul qaumin mu'minin wa takum ma tu'aduna ghadan. Selamat sejahtera padamu tempat kaum mukminin, telah datang kepadamu apa yang dijanjikan padamu besok masanya, dan kami insya Allah akan mengikuti kamu. Ya, ini kelanjutannya. Allahumma li ahli Baqi il-gharra wabi. Dan ya Allah, ampunkan penduduk Baqi gharbat. Gharbat itu apa? Ya apa di situ ya. Ini hadisnya. Jadi Kanjeng Nabi sendiri ziarah kubur yang dilibatkan Aisyah itu setiap tengah malam giliran Aisyah. Giliran berada tidur bersama si Aisyah. Tengah malamnya keluar untuk berbagi. Dua hadis itu. Hadis ketiga, ini 4 hadis saya baca semua ya. Buraidah berkata, dan tadi kan pertama juga Buraidah, ini Buraidah lagi. Adanya Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya jika pergi kubur supaya membaca ini. Wa'an Buraidah radhiyallahu wala karena Nabi SAW yu'allimuhum, mengajarkan kepada mereka idza kharaju, bila datang kepada ilal maqabiri kuburan, ayatula untuk berdoa qailuhum Assalamualaikum ala diyarihim minal mu'minina wal musliminat wal muslimin wa inna insya'allahu bikum laqiquna as'alullah lana wa lakum afiyah. Yang artinya kurang lebih selamat sejahtera bagimu penduduk kaum mukmin. Ya. Nah, ini kalau mau menunjukkan, kalau tidak hafal Arabnya boleh ini dengan bahasa kita gitu ya. Karena ini bukan Quran, hadis. Silakan. Kalau betul sakit Pak menjadi bukan itu tidak apa-apa, kan tidak bisa dengan terjemahannya tidak apa-apa. Selamat sejahtera bagi penduduk kaum mukminin dan muslimin, mukmin wong sing iman, muslimin wong sing mesra diri. Dan kami insya Allah akan mengikuti kamu. Kanjeng Nabi mengajarkan, kami nanti akan mengikuti kamu. Saya mohon kepada Allah untuk kami dan kamu selamat. Ingat diriku, dari kuburan orang jaluk apa-apa nak pada orang yang sudah dikubur, tapi juga ini yang ada di kuburan. Ini ajaran Nabi. Hadis keempat, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW berjalan di kubur Madinah, ya, maka yang menghadap ke kubur itu sambil bersabda, Assalamualaikum ya ahlal kuburi, yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa annahu bil ihsan. Selamat sejahtera kepada ahli kubur, semoga Allah mengampunkan kami dan kamu telah mendahului kami dan kami berikutnya. Gitu. Oke, temanya kalau sama ini ulangi ringnya lagi, besok ya kita akan sampai semua. Demikian tentang sunnah ziarah kubur dan bacaan orang yang ziarah. Menurut kitab Riyadhus Shalihin, dari ziarah kubur adalah mengingatkan kepada yang berziarah bahwa kita akan mati seperti yang berada di kubur. Hidup di dalam hidup pada saat di alam kandungan, hidup di dunia, hidup di alam barzakh, di alam kubur, dan kemudian nanti hidup abadi di akhirat.
Nah, ketika ada dialog kebetulan yang hidup dipersilakan boleh ziarah. Ada 2 dekade periode sebelumnya Kanjeng Nabi melarang karena iman dari para kaum muslimin saat itu belum kuat. Namun setelah di Madinah dan meyakini iman sudah kuat, maka dibolehkan ziarah. Ini hadisnya. Buraidah berkata, Rasulullah bersabda, dahulu saya mencegah kamu berziarah ke kubur, namun kini berziarah kamu. Ini hadis yang Muslim. Hadis riwayat Muslim itu salah adalah hadis yang sahih. Ya, salahnya. Buraidah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukum an riyadatil kubur. Dulu saya memang itu melarang pada kamu untuk ziarah kubur dulu. Tetapi kemudian Kanjeng Nabi mengatakan sekarang silakan kamu boleh berziarah kamu. Faman arada ayazura al-kubur fayazur fa innaha tadzakiru bil akhirah. Karena ziarah kubur itu bisa mengakhirkan kepada akhirat, pada mati. Itu yang paling utama. Jadi ziarah kubur itu mengingatkan kita bahwa kita akan menjadi seperti yang kita. Semoga ketika dia kubur nanti anak cucu kita mengirimi doa, karena nanti doa itu yang disampaikan ke sana, atau orang-orang yang telah mendapatkan ilmu dari kita, kemudian membaca doa yang sampai di hati kubur insya menjadi pencerahan itu. Dalam hal ini dikatakan, maka siapa yang berziarah ke kubur adalah ziarah, karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Itu hadis yang pertama. Dan hadis yang kedua, saya mengulangi, dan karena kita nanti akan jadi kubur. Aisyah berkata, adalah Rasulullah pada tiap malam gilirannya keluar tengah malam ke kubur baki. Saya berikan gambaran kubur baki dengan Masjid Nabawi itu gandeng yang ada dengan pagar, mungkin malam tidak ada pagarnya. Kemudian bersabda, Assalamualaikum darul qaumin mu'minin wal atakum ma'wadun ghadan. Selamat sejahtera pada tempat kaum mukminin, telah datang kepadamu apa yang dijanjikan kepadamu. Terus kemudian kalau berdua boleh besok masanya kami akan disuruh dan kami insya Allah akan mengikuti kamu. Ya Allah, ampunkan penduduk baki. Korban baki itu tempat kuburan dari kajian. Kita lanjut belajar pasal menghimpun antara takut dan harap, khawf wa raja. Quran surah Al-A'raf ayat 99. Maka tiada merasa aman dari ujian Allah kecuali orang-orang yang merugi. Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Kemudian Quran surah Yusuf ayat 87, sungguh tiada patah dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tertutup mata pikirannya. Wa qala ta'ala innahu la yab'anu min rauhillahi ilal qaumil kafirun. Kemudian Ali Imran 105, pada hari dia akan berseri-seri beberapa muka dan akan murah beberapa muka manusia. Wa qala ta'ala yauma tabyadu wujuhum wa tasfadu wujuhum.
Semoga kita menjadi golongan orang-orang yang mukanya berseri ketika nanti Allah di hari kiamat. Kemudian juga Quran surah Al-An'am ayat 166. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksanya, dan di samping itu sangat pengampun dan penyayang. Jadi ada balasan yang setimpal bagi yang diampuni akan mendapat ampunan, bagi yang melanggar akan mendapatkan siksa. Semoga kita diampuni dan tidak disiksa. Wa qala ta'ala inna rabbaka lasyariqu al-iqab wa innahu laghafurur rahim. Kemudian Quran surah Al-Infitar ayat 14, sesungguhnya orang-orang taat dalam kesenangan dan orang-orang durhaka dalam neraka jahanam. Juga ini tetap kita bermohon mudah-mudahan kita menjadi bagian orang taat sampai akhir kita diberi kekuatan taat, tidak menjadi orang yang durhaka. Wa qala ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Kemudian hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri berkata, bersabda Rasulullah SAW, apabila jenazah mayat itu diangkat di atas bahu orang-orang, maka mayat orang yang baik berkata, segerakanlah saya. Dan kala ia mayat orang jahat berkata, alangkah celaka, kemana kamu akan bawa saya ini? Suara itu didengar oleh segala sesuatu terkecuali manusia. Maka kita tidak jarang melihat ada ayam atau ada hewan yang berlari menjauh atau bersuara keras ketika ada mayat yang lewat. Boleh jadi hadis ini berlaku, yaitu bahwa dan kalau ia mayat orang jahat berkata alangkah celaka, kemana kamu akan membawanya? Kalau orang yang baik, segerakanlah saya untuk bisa segera ke alam kubur. Semoga kita menjadi orang yang baik sehingga tidak sambat ketika dibawa ke jalan akan dibawa kemana saya. Dihadirkan Bukhari. Kemudian ya, disampaikan Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian dihadirkan Bukhari. Lalu Ibnu Mas'ud radhiyallahu juga berkata, bersabda Rasulullah SAW, surga lebih dekat kepada seorang lebih dari dekatnya tali sepatunya, dan neraka pun seperti itu. Jadi surga dan neraka itu sama-sama dekatnya. Tinggal kita ini mudah-mudahan ditakdirkan menjadi orang-orang yang tidak dekat dengan neraka, tapi dekat dengan surga. Wa ibni Mas'udin radhiyallahu qala Rasulullah SAW, al-jannatu aqrabu ila akadikum min syirrati naqlihi. Al-jannah, jannah itu ada yang menafsirkan kebun, tetapi ini adalah surga. Aqrabu, akrab itu dekat, ila kepada akadikum kepada kamu, min dari syirrati naqlihi, dari sepatunya, dari tali sepatu. Zaman dulu sepatu ada talinya ini. Demikian juga wanaru wisu, dan neraka pun misal seperti dari seperti itu. Baik, kita lanjutkan belajar kitab Terjemah Riyadhus Shalihin. Pasal tidak boleh menginginkan mati karena ditimpa bala, dan tidak apa menginginkan mati karena takut terganggu agamanya. Jadi kalau dicoba yang menimpa daerah di Sumatera, kemudian baru saja di Sulawesi Selatan, di Kalimantan, di Tanjung Banten, di Jogja, tidak boleh menginginkan mati karena ditimpa bala. Dasarnya ini hadis salawat dan salam kepada Rasul
Mudah-mudahan kita batas kapan-kapan yang ya, Al-Qur'annya mungkin sudah sebelumnya ada. Hadisnya Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, jangan ada seorang dari kamu yang menginginkan mati. Kalau ia baik mungkin akan bertambah kebaikannya, dan kalau ia jahat mungkin ia berkurang. Ini tidak riwayat Muslim. Dalam Muslim, janganlah menginginkan salah satu kamu itu akan mati, dan jangan berdoa minta mati, sebab kalau telah mati putuslah semua amalnya, dan bagi seorang mukmin lanjut umur itu tidak membawa sesuatu melainkan kebaikan. Ini hadisnya An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna akadukumul mauta innama muhsinan fala alahu yasdadu wa imma muhsinan fa amalahu yastaqibu muttafaqun alaihi. Jadi jangan menginginkan mati kalau ada bencana atau tertimpa bala. Mohon saja kekuatan Allah. Ya kadang-kadang kita saking mengukus ya. Tadi ada berita seorang pembantu rumah tangga baru bekerja November yang lalu, ternyata dia harus masuk itu waktu hamil. Saking takutnya kalau dipecat oleh majikannya, dia ternyata melahirkan di kamar mandi, kemudian anaknya disumpal dengan celana dalamnya, dan akhirnya menjadi meninggal. Ini semoga dengan jika kita belajar dari jika ada masalah itu, mudah-mudahan kita tidak memutuskan untuk kematian atau ingin mati, baik diri kita maupun anak kita, siapa. Dua, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan memberi beban kecuali sebatas kemampuan kita. Ketika kita diberi bala, insyaallah Allah sudah mengukur kita mampu. Hadis yang kedua, Anas radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang itu menginginkan mati karena bala yang menimpanya. Tapi kalau ia terpaksa menginginkan mati, maka hendaknya membaca Allahumma ahyini ma'an kanatil ayatu khairati. Jadi yang terjemahnya berarti, ya Allah, lanjutkan hidup saya ini, sekiranya hidup ini lebih baik bagiku. Tapi watawat fani iza kanatil wafatu khairati, dan ya kalau memang hidup ini tidak memberikan kebaikan, ya matikanlah kami. Ya itu Allah tahu. Kalau tidak ada jalan buat Muslim, ya misalnya mati ya, tadi diingatkan bahwa ya ada seperti ketiga. Qais bin Abi Hasim radhiyallahu berkata, kami berziarah pada Khattab bin Al-Arad radhiyallahu yang waktu itu telah tercap dengan besi panas untuk berobat 7 kali. Kemudian ia berkata, kawan-kawan, kami yang dahulu telah pergi dan mereka tidak tergoda oleh dunia, sedang kami telah mendapatkan sesuatu yang tidak patut ditempatkan kecuali dalam tanah. Andaikan Nabi tidak melarang kita berdoa minta mati, pasti saya telah berdoa minta mati. Dan kemudian setelah beberapa lama kamu datang kembali menengok dia yang sedang
membangun dinding ke kebunnya, maka ia berkata, seorang muslim mendapat pahala dalam segala apa yang dibelanjakannya, kecuali belanja yang dikeluarkan untuk tanah ini. Ya, jadi dia memberikan motivasi, kalau ada waktu silakan belanjakan apa yang ada, kecuali untuk yang siap untuk kuburannya. Demikian. Hadirin muslim, jadi sekali lagi tidak boleh menginginkan mati karena diterima bala atau wirah, atau sebenarnya hati-hati dan menjaga dari segala subhat. Subhat itu tidak jelas halal dan haram. Sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Rasul, semoga kita senantiasa ada bersama dunia. Dasar nasnya Quran surah An-Nur ayat 12. Kamu mengira ia itu ringan, pada di sisi Allah sangat besar. Allah Ta'ala fadak sadunahu ainan wa huwa indallahi azim. Kamu mengira itu ringan, pada di sisi Allah sangat besar. Ya, apakah ini? Nanti kita cari tafsirnya. Kemudian Quran surah Al-Fajr ayat 14. Allah Ta'ala inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Tuhan itu selalu mengawasi. Tak temen Gusti Allah itu langsung ngawasi. Qurannya 20. Lalu hadisnya An-Nu'man bin Bashir berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas, dan di antara keduanya itu ada hal-hal yang menyerupai, meragu-ragukan, tidak dapat diketahui oleh kebanyakan manusia. Maka siapa yang berhati-hati dari subhat akan bersih agamanya dan kehormatannya, dan siapa yang terjerumus dalam subhat akan terjerumus ke dalam haram, bagaikan gembala yang mengembala di sekitar tempat terlarang, mungkin terjerumus ke dalamnya. Ingatlah, tiap raja punya tempat terlarang. Ingatlah, larang Allah ini ialah yang diharamkan. Ingatlah, dalam badan ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah semua jasad, dan jika rusak, maka rusaklah semua badan. Camkan, yaitu jantung, hati. Kita melihara supaya tidak rusak. Bukhari dan Muslim. Manusia itu tergantung pada hatinya, sebab ia memberi komando kepada semua anggota dari mulai akal, pikiran sampai kepada badan dia. Karena itu jika ia jujur dan baik, maka baiklah anggota lainnya. Tapi jika ia telah jahat, maka binasalah semua anggota lainnya. Jadi kita diperingatkan dunia ternyata tempat yang banyak menggoda. Wanku anna Rasulullah SAW ingat dunia hal-batil khadiratun bainallah ta'ala mustaqbifun fiha fayunduru kaifa ta'malun fatakut dunia fatakut nisa. Dan dunia dan karena pada nisa. Satu kali hadis lagi, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW duduk di atas mimbar dan kami duduk di sekitarnya. Kemudian Nabi bersabda, sesungguhnya di antara yang saya khawatirkan atas kamu sepeninggalku nanti ialah terbuka lebarnya kemewahan dan keindahan dunia itu pada kamu. Wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu qala jalasa duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mimbar di atas mimbar, wa jalasna dan kami haulahu mengitarinya. Wa qala beliau mengatakan
Inna mimma akhafu, sesungguhnya yang aku takutkan pada kalian, alaikum atas kalian, bagi setelah saya menghadap Allah, ma yuftaru alaikum bizakratin dunya wa zinatahu. Jadi nanti terbuka lebarnya kemewahan dunia dan keindahan itu pada kamu, sehingga kamu ya misalnya saling bertumpah darah untuk memperbutkan itu tidak menjadi kafir. Mudah-mudahan kita tidak menjadi bagian yang merupakan darahnya orang yang bertakwa, sudah memberi serta percaya kepada Tuhan. Pasal yasir Yusuf paksa, maka akan disediakan padanya itu yasir, mudah yusra, ke jalan yang mudah nantikan. Jadi kalau ingin dimudahkan, kalau ingin disiapkan surga, maka menurut Allah ini adalah bersedekah. Maka banyak memudahkan baginya jalan kebaikan. Orang yang suka bersedekah, yang percaya benar bahwa kebaikan nanti akan menuntut pada surga, maka Allah akan memudahkan untuk jalannya. Percaya ini bahasa tauhid, bahasa iman. Jadi bisanya dirasakan ketika sudah melaksanakan. Ingat bahwa sedekah itu bukan hanya dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk waktu, bisa dalam bentuk perhatian, bisa dalam bentuk tenaga, bisa dalam bentuk saran, bisa dalam bentuk pengetahuan dan segala macam. Jadi fa'amma man aqqa wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang suka memberi saja itu suka memberi dan bertakwa, takwa itu jalan perintah, jalan larangan, serta percaya kepada husna, pada kebaikan surga, maka fasanuyassiruhu pada baginya itu akan dimudahkan lil yusra. Yusra itu kebalikannya usra. Yusra itu dimudahkan, usra itu disulitkan. Ternyata orang yang sudah bekerja dilandasi bertakwa dan yakin kebaikan surga, maka itu dimudahkan. Kalau kita ingin dimudahkan menuju jalan kebaikan yang sejati, maka laku yang bisa dibuat adalah bersedekah dan bertakwa, jalan bertakwa menurut Allah yang sementara masih al-lail ayat 17 hingga 21, dan akan dihindarkan dari api neraka orang yang bertakwa, yaitu yang memberikan harta untuk berzakat, dan ada seorang yang berbudi padanya untuk dibalas, hanya semata-mata dalam beramal itu menuju keridhaan Allah, dan tentu Allah akan rela padanya. Jadi penguatan pada ayat sebelumnya di awal masih bahwa bukan hanya dimudahkan surga, malah dihindarkan dari neraka. Ya. Jadi wasankan nabal asfal nadi malah kata zakat. Jadi dan akan dihindarkan dari mereka, dari orang yang bertakwa. Yaitu siapa? Yaitu orang yang memberikan harta untuk kata zakat, untuk dizakat. Zakat tidak ada sekarang, ada zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi dan segala macamnya. Itu jika dilaksanakan bukan hanya ditunjukkan ke surga, tapi juga dihindarkan dari neraka. Wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza ila billahi wajhi rabbil a'la wala syaufa yarda. Dan ada orang yang berbudi padanya dibalas. Jadi mengenai kebencian dibalas kebencian, bahkan dibalas lebih dari itu. Orang yang biasa begitu nanti ditujukan ke jalan yang jalan ke surga, dimudahkan, dihindarkan dari yang berat.
Tapi syaratnya itu dilakukan hanya semata-mata karena Allah, tidak karena ingin mencari nama baik, tidak karena ingin dikenal begini bla bla bla. Kalau sebutir zaram saja ada di situ, maka seyogyanya dipakai. Ini orang yang pasti orang yang sudah kayak lagu lirik agak pendek bimbing kuwi lunyu ya pada jalan kebaikan lunyu. Orang yang ingin murni dalam mengatur apa itu ya maksudnya tidak gampang. Tapi harus dipendek, harus dipanjang. Kalau itu kan untuk sore nanti kalau pada saatnya sudah sampai sore itu kan waktu menjelang ada matahari selesai menjalankan tugas. Jadi ketika kita akan kepada Sang Khalik, maka mudah-mudahan ketika selesai memanjat yang licin tadi, lepas dari itu lunyu-lunyu yubainana kan siku sore. Ini nanti kita kaji lah itu ya tentang lagu dari insya Allah saya dapat dari kita kaji gitu. Hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah SAW, tidak boleh iri hati kecuali dalam dua macam. Ini tadi kan bentuk amanah orang kaya. Orang kaya yang mengenal kewajibannya, tahu dari mana dapatnya rezeki, itu harus dimanakan rezekinya. Maka kita boleh iri pada orang yang satu. Ya. Tidak boleh iri hati kecuali dalam dua macam. Seorang yang diberi oleh Allah Ta'ala harta, waktu itu ada kekayaan suci, maka dipergunakannya untuk mempertahankan hak kebenaran. Jadi orang itu yang diberi zakatnya ya, sedekahnya ya, terus digunakan untuk fisabilillah ya, digunakan untuk kebaikan ya. Itu boleh kita iri, boleh. Allah ada solusi melibat Allah juga nggak bisa digunakan untuk tapi dikaji ini mesti orang lain disupport masuk masjid mesti unggal disupport rakyat mesti disupport disupport tanpa pernah ingin dikatakan sebagai donatur. Kalau itu bisa, insya Allah ini menjadi salah satu. Atau yang lain-lain, yang insya Allah nama itu semata-mata ke Allah. Dan itu banyak sekali. Ya. Kemudian yang kedua, seorang yang diberi oleh Allah Ta'ala ilmu, diberi ilmu, maka ia gunakan untuk diajarkannya pada orang lain tanpa ingin mendapat apa-apa. Jadi nama itu ya pokoknya ilmu tak sampaikan karena itu memang kewajiban saya. Ini hadisnya, ya. Jadi la hasada illa bi asna ini. Tidak boleh orang itu hasad iri kecuali pada hasna ini. Saya itu dua. Ya rajulun atau malan fasallatahu ala amakatihi. Jadi boleh tidak boleh kecuali pada dua golongan, yaitu orang laki-laki, tapi dikatakan yang orang gitu ya. Orang yang diberi Allah malam harta bukan yang itu digunakannya untuk menegakkan kebenaran. Jadi kalau sekarang ini kita lihat di Sumatera Barat, Utara dan Aceh ya, yang sudah kemudian digelontorkan ke sana. Ini orang ini ilmunya disampaikan di sana. Orang dungan nih, kalau tidak mau sampai sana tidak di sini aja, ya monggo silakan. Nah itu yang penting tadi. Yang kedua tadi warajulun atahu hikmatan, dan laki-laki atau orang yang punya ilmu atau hikmah, bahwa yang biha yu'alimuha. Jadi punya hikmah itu disampaikan pada alim, kedok ulama orang lain.
Apakah kita sudah menjadi orang yang iri kepada orang yang kaya, yang kekayaannya digunakan untuk tadi tabligh, jihad, kebenaran, atau kita iri pada orang yang punya ilmu dan diketok tulakan pada orang lain hanya semata-mata karena ingin mencari ridha Allah. Kalau iya, mari kita teruskan. Kalau belum terlambat, monggo kita iri pada Allah. Dan itu dipersilakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bunyinya aslinya tadi, terjemahnya itu. Mari kita lanjutkan belajar kita dari ini. Mudah-mudahan kita menjadi Allah yang nanti untuk proses akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul. Mudah-mudahan kita dapat syafaat. Para jamaah, Islam mengajarkan pada kita untuk selalu berpengharapan baik. Dalam bahasa ilmiah yang dikatakan optimis. Maka ada di sana rasa takut, tapi ada harap. Dan alhamdulillah sebagai bangsa kita telah diberi kekuatan untuk selalu bangkit dari kondisi yang terpuruk bahkan rendah. Dari mulai kita belum merdeka, alhamdulillah kita bisa merdeka. Kemudian berbagai ujian telah kita lalui. Terakhir adalah bencana di Sumatera. Alhamdulillah kabar baiknya sekarang sudah beberapa daerah dikatakan sebagai telah selesai status daruratnya. Anak-anak kita yang sekolah sudah mulai masuk, walaupun sekolahnya masih harus dibersihkan segala macam. Optimisme ini yang patut kita syukuri. Anak-anak kita sebagai penerus bangsa ini ternyata tidak selalu dirundung oleh rasa malang, tapi optimisme ke depannya. Semoga terus begitu, karena ajaran Islam selalu mengatakan optimisme, berpengharapan. Jika misalkan besok kita yakin mati, maka sekarang masih ada kesempatan menanam sesuatu yang bermanfaat di depan. Lakukan. Jadi jangan pernah meluangkan kesempatan untuk membuat kebaikan untuk masyarakat. Ikmalin dunyaka ka'annaka ta'is abadan wa ikmalin akhiratika ka'annaka ta'utu bodan. Berlomba-lombalah kamu dalam hal untuk keberhasilan dunia, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi ingatlah, siapkan untuk hari esok, seolah-olah engkau akan mati besok lagi. Keseimbangan antara dua itu mudah-mudahan kita miliki dan selalu kita kembangkan. Semoga kita selalu diberi kekuatan menurut kapasitas kita masing-masing. Kita sampai pada masa menghimpun antara takut dan mengharap. Quran surah Al-A'raf ayat 99 dan juga ada di hadis nanti. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala ya'manu makrallahi illa qauman khasirun. Maka tiada merasa aman dari ujian Allah kecuali orang-orang yang merugi. Tidak ada yang bisa merasa aman, semuanya diuji oleh Allah. Bahkan dalam satu ayat dikatakan, jangan kau mengatakan beriman sebelum aku uji seberapa besar keimananmu itu. Itu menunjukkan bahwa hidup itu penuh dengan ujian. Maka bagaimana adalah bukan berani mati, tetapi bagaimana berani hidup. Karena ternyata kita diciptakan untuk hidup. Mati ya, tetapi hidup ini yang harus kita lalui.
bagaimana menjalankan hidup secara bermartabat sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai anggota bangsa. Dan hari-hari ini kita sedang diuji dan alhamdulillah kita mendapatkan kabar yang sangat bagus, tingkat nasional, misalkan optimismenya swasembada beras telah kita lalui, dan itu sejarah bagi Indonesia, dan kita harus kita apresiasi kita sebagai bangsa. Kemudian sebentar lagi optimismenya adalah swasembada jagung. Semoga nanti swasembada itu akan kita bisa lalui, sehingga pesimisme akan kita bisa hilangkan, dan kita tegak menjadi bangsa yang optimis, yakin sebagai bangsa. Siapa lagi kalau kita lihat? Kapan lagi kalau kita sekarang? Maka ada takutnya, tapi harap tetap dia. Takut bahwa ujian Allah pasti terjadi, karena baru saja kita lakukan. Belum selesai Sumatera, banjir, ternyata Kalimantan banjir juga. Belum selesai Kalimantan, Sulawesi Selatan banjir hari ini juga. Belum itu Cirebon ya. Tapi kemudian bangsa ini semakin lama semakin tangguh bahwa ujian itu harus dilalui, dan ketika semakin tangguh maka ke depan kita bisa berharap bangsa Indonesia menjadi bangsa besar yang betul-betul bisa menjadi bangsa terhormat. Contohnya Jepang itu beberapa kali diuji, tapi kemudian menjadi bangsa yang semakin tangguh dengan ujian. Ya, boleh ya kita kembangkan, karena yang diajarkan Islam seperti itu juga. Maka tiada merasa aman dari ujian Allah kecuali orang-orang yang lebih. Jadi kita tidak usah kita yakin aman, tidak. Ujian Allah tetap ada, dan kita siapkan dulu. Ya, supaya kita fungsinya sebagai khalifah fil ardh, kita akan benar-benar kita bisa lakukan untuk masing-masing. Jangan lupa bahwa kita diciptakan itu untuk menjadi pengelola dunia. Ya. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk bisa mengabdi padaku, yaitu mengelola dunia ini, supaya dunia ini bisa digunakan untuk alat mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian berikutnya Quran surah Yusuf ayat 87. Sungguh tiada patah dari rahmat Allah, maksudnya patah asma'ul, kecuali orang yang tertutup mata fikirnya dalam kondisi diuji tetap berpegang Allah. Ya, dan ini ditujukan oleh bangsa Indonesia. Ya, hari ini ya, semoga penanganan semua bencana nanti bisa lulus dan dijadikan sebagai tekad. Ya. Kalau Allah Ta'ala inna la yaqmashu min rawhillahi ilal qawmul kafirun. Ya, wala ta'ina sunni rawhillah. Tanya asli maksudnya bangsa apa? Bangsa Jawanya. Pada itu innahu la yaqmashu min rawhillahi ilal qawmul kafirun. Sungguh tiada kata harapan dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang tertutup mata pikiran. Jadi kalau diuji seberapa besar ujiannya pun, kita berharap pada Allah, insyaallah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Nih, kemudian berikutnya pada hari yang akan berseri-seri beberapa muka dan akan muram beberapa muka manusia. Nah, ini yang tadi ada rasa takut, tapi ada harapan. Apakah kita menjadi bagian orang yang nanti berseri-seri wajah kita atau muram? Ini pilihan. Monggo pilihannya jika kita berpegang kepada amanah sunnah yang ditinggalkan Nabi, maka insya Allah kita akan menjadi orang berseri-seri. Tapi kalau kemudian muncul dari ilmu bahwa walam bisawab, ya kita mungkin ibarat orang bajikan tidak bisa keunggulan apa gitu.
Maka itu pintu wajib. Ini pilihan. Silakan. Mari kita pilih yang mana tahu mudah-mudahan kita dikekuatan untuk bisa memilih yang dikatakan Rasulullah. Hadisnya, sebaiknya seorang dalam masa sehat supaya dapat mengimbangi antara rasa takut dari siksa Allah dan mengharap rahmat Allah. Tetapi dalam masa sakit hendaknya melulu mengharapkan rahmat Allah sebagaimana tuntunan dari kitab Allah. Ada pada itu pada saat sakit mohon kepada Allah, pada saat sehat kita tetap mengimbangi antara rasa takut kepada Allah, siksanya dan pada rahmat itu kasih sayang. Takut itu ya jangan-jangan kita nanti salah di hadapan Allah, kemudian diazab gitu ya. Tapi alhamdulillah jika sekarang kapasitas kita sebagai bangsa sampai detik ini masih utuh, mudah-mudahan terus begitu. Hadisnya, Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah SAW, andaikan seorang mukmin mengetahui benar-benar siksa yang disediakan oleh Allah, pasti tiada seorang pun yang dapat mengharapkan akan masuk surga. Dan andaikan seorang kafir mengetahui yang disediakan oleh Allah dari rahmatnya, tidak akan terputus harapannya daripada mendapatkan surga-Nya seorang pun. Jadi artinya rahmat Allah itu tersedia hambanya. Tapi persoalannya kita mau menggapai ke sana atau tidak, nanti saja. Di mukmin jangan sampai kita tergelincir dan neraka yang belum yakinlah bahwa surga Allah masih terpampang di sana, senyampang kita bisa berusaha untuk mengharapnya. Yang andaikan orang mungkin mengetahui bagaimana murkanya Allah, dia akan menyiksa, tentu ia tidak merasa bahwa dirinya bisa selamat dari siksa Allah. Maka itu hati-hati, saat tidak, saat besak, saat ngomong, saat pulang gitu ya. Apakah ini diajarkan Allah, apakah ini ada pujaannya gitu ya, mari kita belajar. Sebaliknya jika ingkar itu mengetahui bahwa besarnya rahmat Allah sedemikian, maka mungkin dia merasa tidak bakal tersiksa dan pasti akan mendapat kebahagiaan dari rahmat Allah. Dia belum tertutup kesempatan untuk mengambil. Saya demikian dulu. Sekali lagi pasalnya ini adalah menghimpun antara rasa takut dan penuh harapan, cemas dengan optimis, pesimis dan optimis. Tidak ada harapan dan penuh harapan. Ya, kalau bahasa Arabnya khauf dan roja. Khauf itu rasa takut, roja itu penuh harapan. Hidup itu sudah tutup itu. Kita pilih mana untuk kembali pada masing-masing, dan semoga kita selalu berada pada penuh harapan, yakin, takut jangan sampai kita salah di dalam menjalani tugas kehidupan ini. Semoga demikian. Walau fiik dan komentari sekali lagi sebagai bangsa kita terus bermunajat, mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari berbagai macam kesulitan. Anak bangsa ini diberi kesempatan untuk bisa menjadi generasi emas yang tidak menyerahkan. Siapa lagi kalau tidak kita? Apalagi kalau sekarang kita doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.